Lagi sama gua Lucky ID ya. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Buat kalian juga yang baru gabung, selamat datang ya guys. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys, terima kasih. Tanpa basa-basi kita bacain novel Martyr Back chapter 5906. Di sini diceritakan jalan Chunyang adalah satu-satunya lintasan dalam umat manusia saat ini, dan itu adalah pusat pasukan manusia. Dan makna simbolisnya lebih besar daripada peran menyerangnya sendiri. Kecuali untuk pertempuran pertama yang tidak kembali ke kebiasaan, gangguan yang agung ini pernah berkonfrontasi dengan tentara tinta karena bertanggung jawab atas pesangon. Selama bertahun-tahun dalam setiap perang selalu keluar dari medan perang. Sampai saat ini celah gangguan datang dan banyak harta manusia di celah itu mekar. Dan mereka membombardir garis pertahanan musuh tertentu. Serangan yang kejam dan terus-menerus kerap merobek garis pertahanan itu. Kesenjangan pasukan King yang di dekatnya sekarang mengambil keuntungan dan kekosongan. Gemetar dalam fight yang membunuh. Orang-orang tinta yang kuat dengan cepat memperhatikan situasi di sini. Dan sekarang lebih dari selusin pesudu Loyal Lot bergegas pada saat yang sama. Ratusan tokoh di Chunyang Pass juga naik ke langit untuk menyambut para pesudu Loyal Lot itu. Ini adalah semua peringkat ke-8 dari umat manusia yang telah duduk di jalur Gunung Pureyang dan bertanggung jawab untuk menjaga pengoperasian jalur Pureyang. 8 terang ini sendiri pasti tidak akan dapat menghentikan begitu banyak pesudu Loyal Lot, tetapi di belakang mereka adalah Pureyang yang bisa sangat membantu. Masih mungkin untuk tidak berbagi hidup dan mati dengan pesudu Loyal Lot, tapi untuk menahan dan menunda. Kedua belah pihak dengan cepat saling berhadapan dan cahaya teknik rahasia dan harta rahasia terus berkembang. Di sisi medan yang besar, di medan yang dipimpin oleh tentara pembakaran bulan, para prajurit dan prajurit dari dua suku terus-menerus saling berhadapan. Namun di bawah pertahanan ketat orang-orang tinta selalu sulit untuk tentara pembakaran bulan untuk menembus terobosan dan tidak dapat membuka garis pertahanan orang-orang tinta. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu tidak masuk akal. Hanya dengan merobek garis pertahanan yang ketat ini, umat manusia dapat memiliki ruang untuk bermain dan dapat mengemudi lurus ke depan dan membunuh lebih banyak klan tinta. Dalam konfrontasi sengit, ras tinta berulang kali memukul mundur ras manusia ofensif dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada saat tertentu, klan tinta di garis pertahanan tiba-tiba menemukan bahwa serangan secara terus lebih lemah. Ketika dia bingung, dia melihat bahwa pasukan Terran yang pada tiba-tiba berpisah dari sisi ke sisi. Selusin kapal perang Terran jelas berbeda dari kapal perang biasa itu muncul, dan di belakang selusin kapal perang, sebuah kapal yang besar mengikuti, perusak. Pembangkit tenaga listrik Etismo yang bertanggung jawab atas garis pertahanan ini mengakui sekilas bahwa kapal perang itu adalah penghancur tinta yang dibangun oleh umat manusia. Ekspresi mencurigakan muncul di mata ras tinta yang kuat ini. Dia bertarung satu sama lain berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ras manusia mendorong penghancur tinta ke depan medan perang. Di masa lalu, kapal perang khusus ini adalah berbaris di belakang medan perang prajurit ras manusia dalam formasi melindungi. Bagaimanapun, kapal perang semacam ini sendiri tidak digunakan untuk menyerang dan menjebak, tetapi untuk tujuan lain. Pada niat Terran membawa perusak itu, pada saat berikutnya pembangkit tenaga listrik klan tinta tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan kepanikan besar tiba-tiba muncul di wajahnya. Pikiran spiritualnya melonjak dan dia meraung, "Jangan biarkan mereka mendekat, ledakan mereka untukku." Serangan luar biasa datang ke arah kapal perang Terran. Selusin kapal perang di depan kapal perusak mendesak kekuatan lingkaran pelindung secara ekstrim. Mereka juga dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat dan kapal perang pecah berkeping-keping. Anggota tim kecil di kapal perang menghilang. Lebih banyak serangan datang ke arah penghancur tinta dan susunan pelindung pada penghancur tinta menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Segera redup dan menjadi fragmentasi. Detik berikutnya penghancur tinta besar juga benar-benar meledak. Namun pembangkit tenaga listrik klan Mo yang bertanggung jawab atas perang di sini tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, kepanikan besar muncul hampir saat penghancur tinta meledak. Dia mundur dan mundur, seperti putaran matahari besar yang bersinar di mana-mana.
Tempat di mana penghancur tinta meledak kecemerlangan yang menyilaukan itu membekas kehampaan seperti siang hari. Kecemerlangan perlahan menghilang dan di medan perang yang awalnya dibanjiri oleh kekuatan tinta, area melingkar besar muncul dengan sangat jelas. Di bidang penglihatan semua orang, di era itu semua kekuatan tinta dimurnikan dan ada berada di kelan tinta. Orang-orang di daerah ini semua berteriak kesakitan, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup tewas saat di tempat. Bagaimanapun kelan tinta yang kuat yang mundur dan mundur tidak dapat menyingkirkan selubung cahaya pemurnian. Pada saat ini kekuatan tinta yang kuat dari seluruh tubuhnya lolos tak terkendali, seolah-olah dia dilempari ke dalam penggorengan untuk waktu yang lama. Meledak rasa sakit yang hebat membuat ekspresinya terdistorsi. Dan yang membuatnya semakin ketakutan adalah ketika kekuatan tintanya sendiri menghilang, kekuatannya turun dengan cepat. Saat dia menoleh dan melihat ke belakang, dia kebetulan melihat tampak dari pasukan manusia dan dia kedinginan jauh di dalam. Mengetahui bahwa garis pertahanan ini mungkin tidak dapat ditahan, di mana-mana di medan perang pemandangan seperti ledakan matahari satu demi satu terus-menerus dibentaskan. Cahaya terang demi satu adalah mimpi buruk yang paling ditakuti oleh semua orang tinta. Ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan yang tidak dapat diatasi. Monaye memiliki keberanian untuk melepaskan sebagai umat manusia yang ofensif, mengapa tidak? Sejak Mejenglut memberi perintah untuk tidak kembali ke celah, perintah rahasia telah disebarkan ke semua legiun. Dengan bantuan cahaya pemurnian yang disegel dalam penghancur tinta bukan paksa garis pertahanan musuh. Umat manusia saat ini memiliki banyak penghancur tinta dan hampir setiap kota memiliki penghancur tinta sendiri. Jumlah total kapal perang yang telah menyegel cahaya kemurnian telah melebihi 1000. Garis pertahanan orang-orang tinta memang tidak ada habisnya. Kekuatan tentara Tiran saja akan menyebabkan harta yang sangat banyak untuk dipatahkan, bahkan jika itu bisa dipatahkan. Namun dengan bantuan penghancur tinta, kerusakan pertempuran para prajurit Tiran dapat dikurangi sangat berkurang. Para prajurit tewas dalam pertempuran, tapi perusahaannya telah pergi. Dan itu dapat dibangun kembali. Bagaimana mungkin Mejenglut tidak jelas dengan kisah yang begitu sederhana? Ini adalah tindakan balasan yang telah dia pikirkan sejak lama. Tetapi dia tidak akan menggunakannya dengan mudah ketika dia harus melakukannya. Bagaimanapun umat manusia tidak kaya akan sumber daya saat ini. Dan itu bukan tugas yang mudah untuk membangun ribuan kapal perusak. Tapi jika tidak semuanya siap, Anda hanya dapat menggunakan metode ini untuk menyerang dan tidak kembali. Ribuan penghancur tinta meledak dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Setiap kapal perang dapat membersihkan area yang luas, tidak peduli seberapa kuat garis pertahanan orang tinta itu sama dengan kekuatan yang menahan mereka tak berdaya. Ada banyak celah di garis pertahanan asli yang ketat. Dan pasukan ras manusia yang telah lama dipersiapkan dari semua lapisan masyarakat bergumulan pada saat yang tepat.